Timnas Jepang auto ketar-ketir, diisi 3 wajah baru. Inilah susunan pemain skuad Garuda kontra Timnas Jepang pada tanggal 15 November 2024 mendatang. PSSI akhirnya bertemu dengan AFC. AFC malah belak-belakan peringati PSSI untuk hal ini jelang laga kontra Bahrain pada bulan Maret 2025 mendatang. Media ternama Jepang ini memprediksi Timnas Indonesia akan memberikan kekalahan pertama bagi skuad Samurai Biru, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Kedalaman skuad Garuda akan semakin mengerikan dan berpeluang mengimbangi Timnas Jepang dan Arab Saudi jika 3 wajah baru ini selesai menjalani proses naturalisasi bulan November ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang yang krusial dalam kualifikasi Piala Dunia pada pertengahan November 2024. Mereka akan berhadapan dengan 2 tim kuat, yakni Jepang dan juga Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari Jumat 15 November 2024, Indonesia akan melawan Timnas Jepang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya akan digelar pada tanggal 19 November 2024, di mana Timnas Indonesia kembali bertanding melawan Arab Saudi di lokasi yang sama pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dengan Arab Saudi akan berlangsung 4 hari setelah laga melawan Timnas Jepang. Pada pertemuan sebelumnya di Arab Saudi, Timnas Indonesia mampu meraih hasil imbang 1-1, sebuah pencapaian yang patut dicatat. Dalam laga ini, pelatih Sintayong diharapkan dapat melakukan sedikit perubahan pada susunan pemainnya. Kehadiran pemain naturalisasi baru seperti Marcel Gers dan Eliano Renders akan memberikan tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix, satu pemain lainnya, sedang berlangsung dan diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda pada bulan November ini. Meskipun bermain di kandang, tantangan bagi Timnas Indonesia akan sangat berat, terutama menghadapi Timnas Jepang sebagai negara yang sering berpartisipasi di Piala Dunia dan menduduki posisi teratas di ranking FIFA. Timnas Jepang memiliki skuad yang sangat kompetitif. Melihat fakta-fakta tersebut, Indonesia perlu menampilkan performa terbaik untuk mendapatkan poin dari Timnas Jepang. Kevin Dix, yang proses naturalisasinya dipercepat, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam laga ini. Selain nama Kevin Dix, kini PSSI dikabarkan juga mendekati ex-gelandang Crystal Palace, yakni Jero Riedewald, dan juga striker dari klub VTC yakni Miano Jonathans. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa semua kebutuhan untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix telah disiapkan. Kami akan langsung mengirimkan segala kebutuhan untuk proses naturalisasi dan berkoordinasi selanjutnya, kata Dito Aryo Tejo. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, Dito memastikan bahwa langkah-langkah cepat akan diambil agar Kevin Dix siap berlaga. Jika proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar, alias sama cepatnya dengan Marcel Gers dan Eliano, pesepak bola 28 tahun ini sudah bisa bermain saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Jepang. Lantas, di posisi apa nantinya Kevin Dix dimainkan Sintayong? Kevin Dix saat ini fasih diandalkan sebagai bek tengah. Di posisi inilah Kevin Dix rutin bermain bersama klub FC Copenhagen. Mental sebagai bek tengah ini juga, Kevin Dix masuk Team of the Month Liga Denmark 2022-2023 edisi bulan Agustus 2023. Meskipun kini rutin mental sebagai bek tengah, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini juga andal diperankan di posisi wingback ataupun fullback kanan. Berhubung area wingback atau fullback kanan Timnas Indonesia belum terlalu kuat, Kevin Dix diprediksi bakal dimainkan Sintayong di posisi tersebut. Dalam pola 3-4-3, Martin Paes diperankan sebagai penjaga gawang. Kemudian di posisi 3 bek sejajar ada nama Marcel Gers, J.I. Jess, dan juga Jordi Amat. Lanjut ke posisi wingback kanan ada nama Kevin Dix dan juga Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, Tom Haye dan Ivar Jenner masih menjadi andalan. Bagaimana untuk trio di depan? Eliano Renders diperankan sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun di posisi kiri, dan Rafael Strijk di posisi penyerang tengah. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa Timnas Indonesia tanpa pemusatan latihan untuk melawan Timnas Jepang dan juga Timnas Arab Saudi.
Untuk persiapan timnas Indonesia, semua pemain profesional. Mereka juga bermain di klub profesional. Levelnya sudah tinggi. Tidak ada pemusatan latihan, jadi tidak mengganggu kompetisi. Dari Liga 1 2024 akan mulai diliburkan pada tanggal 7 November mendatang. Meski jeda internasional baru dibuka pada tanggal 10 November 2024, sehingga para pemain bisa bergabung lebih awal dengan timnas Indonesia. Untuk pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan akan merapat ke timnas Indonesia pada tanggal 10 November 2024 atau 5 hari sebelum berhadapan dengan timnas Jepang. Dipanggil H-5 atau mungkin H-4 sampai di Indonesia. Mereka cukup dengan latihan-latihan strategi. Setelah itu bisa langsung bertanding. Kami sudah siapkan semuanya, kata Arya Sinulinga. AFC tiba-tiba memberikan peringatan kepada PSSI dan supporter timnas Indonesia jelang pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah AFC mengabulkan permohonan Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta laga melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral? BFA sempat keberatan untuk bermain di Indonesia setelah mengklaim mendapatkan serangan dari warganet tanah air usai laga kontra timnas Bahrain. Pada laga match ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, supporter timnas Indonesia dibuat kesal oleh wasit Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman itu dinilai menguntungkan Bahrain, yang salah satunya memberikan tambahan waktu secara tidak wajar. Selesai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2, BFA mengaku menerima serangan dari supporter timnas Indonesia di media sosial. AFC pun sempat mengeluarkan pernyataan resmi beberapa hari kemudian, yang intinya akan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait soal masalah ini. Sekjen PSSI Yunus Nusi sempat berdiskusi dengan Sekjen AFC, yakni Dato Winterjohn. Yunus Nusi menyampaikan Sekjen AFC ingin Indonesia menjadi tuan rumah yang baik saat laga kandang timnas Indonesia. Oleh karena itu dia menegaskan PSSI siap melayani tim lain dengan baik selama bermain di Indonesia. Sekjen AFC ingin PSSI dan supporter timnas Indonesia saat laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal-hal yang kiranya merugikan timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah. Untuk itu PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan pernah terjadi di Indonesia, kata Yunus Nusi. Salah satu media Jepang menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tidak terduga di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat menjanjikan. Secara mengejutkan, Indonesia yang bukan tim berperingkat 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sudah begitu di putaran ketiga Indonesia menahan Arab Saudi dan juga Australia. Dari semua kontestan grup C hanya Jepang yang belum dihadapi Indonesia. Jepang diminta waspada. 3 kali imbang dan sekali kalah menunjukkan Indonesia punya potensi mengejutkan. Apalagi pertandingan ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Selama dalam asuhan Sintayong, tulis media tersebut, Indonesia berkembang pesat. Dari awalnya tim berperingkat 170-an, kini sudah menembus 130-an dalam 4 tahun. Indonesia juga lolos babak grup Piala Asia 2023. Ini pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Media tersebut menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Skuad Indonesia tidak pernah semenjanjikan saat ini di pentas internasional. Beberapa faktor kunci sukses Indonesia tidak lepas dari kebijakan PSSI melakukan proses naturalisasi pemain. Nama-nama seperti J.I. Jazz, Rafai Srai, Justin Hapner dianggap menjadi kekuatan. Oleh karena itu, timnas Jepang diminta berhati-hati saat tandang ke Jakarta. Mereka diingatkan jangan sampai kehilangan poin apalagi kalah dari timnas Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah menunjukkan upaya yang tidak terduga. Waspadalah terhadap tim Indonesia terkuat yang pernah ada, tulis Toshiyuki Osumi. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.